Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, seseorang yang memiliki tanggungan qodok puasa Ramadan, baik yang ditinggalkan karena uzur ataupun bukan, wajib mengganti puasa di hari-hari yang diperbolehkan menjalankan puasa. Adapun hari-hari yang tidak diperbolehkan menjalani puasa atau qodok puasa adalah yang pertama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, hari-hari yang telah ia tentukan untuk puasa nazar, dan hari Syak yaitu tanggal 30 Sya'ban, kecuali bagi orang yang sebelumnya telah memiliki kebiasaan untuk berpuasa seperti puasa Senin Kamis. Nah, ada rukhsah atau keringanan dari Allah, yakni orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang lanjut usia dan orang sakit. Seseorang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak diwajibkan untuk mengqodoknya, melainkan ia harus membayar fidyah yang diberikan kepada orang-orang miskin, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat ini, menurut Ibnu Abbas, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka ia wajib membayar fidyah kepada satu orang miskin setiap satu harinya. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Semua ulama sepakat tentang adanya rukhsah atau keringanan bolehnya wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan wajib mengqodok puasa yang mereka tinggalkan tanpa harus membayar fidyah, dengan catatan apabila wanita tersebut tidak puasa karena mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya. Hujjah dari ketentuan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Imam Syafi'i menyamakan wanita hamil atau menyusui dengan orang sakit, sedang orang sakit pada ayat tersebut tidak diwajibkan membayar fidyah. Jika faktor wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa murni karena mengkhawatirkan janin yang ia kandung atau bayi yang ia susui, maka dia wajib mengqodok puasa yang mereka tinggalkan tersebut sekaligus membayar fidyah. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi. Wanita hamil dan menyusui jika khawatir terhadap anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin. Dan berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika suatu saat ditanya oleh wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya, maka Ibnu Umar berkata, berbuka dan gantinya memberi makan 1 mud gandum setiap harinya kepada orang miskin. Nah, hitungannya 1 mud ini sama dengan 0,68 liter berupa makanan pokok atau mudahnya 7 ons. Lalu belum qodok puasa Ramadan, sudah datang bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Ada beberapa perbedaan pendapat tentang tanggungan puasa orang yang belum qodok puasa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Menurut Imam Hanafi, mengqodok sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan, baik menunda qodoknya ini karena uzur atau tidak. Pendapat Imam Hanafi ini berdasarkan zahirnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184.
Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, mengqadha sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan, ditambah membayar fidyah bila menunda qadanya karena tanpa adanya uzur. Berdasarkan hadis Rasulullah, barang siapa yang memutus puasa di bulan Ramadan dan tidak mengqadanya sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka dia wajib berpuasa untuk hari itu, kemudian baru puasa qadha dan memberi makanan setiap hari terhadap orang miskin. Dan ulama sepakat tentang pendapat ini. Bagaimana cara mengqadha puasa yang telah lupa? Wajib mengqadha puasanya di selain hari-hari yang ia yakini telah dikerjakan puasanya, terhitung sejak ia mulai balik. Nah, apabila tidak diketahui jumlah yang wajib ia qadha seperti dalam kasus sholat atau juga puasa, menurut Imam Ghazali dalam I'anatul Talibin dijelaskan bahwa wajib baginya mengingat-ingat atau memperkirakan dimulai saat ia balik hingga saatnya taubat. Misalkan maksiatnya 5 tahun lalu taubat, berarti qadha puasa Ramadannya 5 kali 30 hari yang wajib diqadha. Demikian beberapa hal dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.